Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Hello everyone, welcome back to RRI Net Live Music. RRI Banjarmasin edisi malam hari ini bersama Raffi dan juga Nanda. So, buat teman-teman juga yang lagi pantang kita di kanalnya YouTube RRI Net Banjarmasin dan juga yang lagi stay tune di 95,2 FM dan juga di streaming di RRI Play Go. Wah, hari ini ada ketemu lagi di RRI Banjarmasin ya? Betul. Terakhir sama kamu gak ya? Iya, sama aku. Sama aku. Beda partner ya. Tadi baru kita pertama kali dipasangkan. Betul. Oke, dan teman-teman pada kesempatan kali ini kita ngomongin di bulan Maret ya. Iya. Itu pasti identik banget atau mungkin dikenal oleh insan musik Indonesia karena di bulan Maret itu ada yang namanya perayaan Hari Musik Nasional. Oke, tanggal 9 Maret. Iya, betul. Nah, kebetulan ya, soal ngomongin Hari Musik Nasional, mungkin ada yang belum tahu kan, semoga udah banyak yang tahu ya. Iya, kenapa sih tanggal 9 Maret itu diperingati sebagai Hari Musik Nasional ini? Nah, teman-teman yang belum tahu, kalau Hari Musik Nasional itu ditetapkan berdasarkan tanggal lahirnya dari pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, itu pasti apa? Siapa? Sekali kalau bukan Wahyu Lok Supratma. Iya, betul banget. Dan itu jadi awal dari Hari Musik Nasional. Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang Hari Musik Nasional, aku mau tanya dulu ke Raffi. Ini kan pasti kalau berbicara soal musik ada selera musiknya. Iya. Nah, kalau menurut Raffi sendiri untuk selera musik Indonesia khususnya saat ini lebih contohnya itu mana sih? Oh, ini ngomongin regional atau pribadi? Secara umum boleh, secara pribadi Raffi biar boleh juga sih. Oke, ini kalau aku aja teman-teman ya, karena saya kalau misalnya selalu beberapa tahun terakhir nih teman-teman, mungkin kan saya cek juga beberapa lagu ya, karena ada siaran juga nih ya, aku siaran juga, jadi tahu orang yang request lagu apa, terus mungkin kita cek di tahun platform lainnya, itu banyak-banyak lagu-lagu yang galau Ya. Ada apa di 2023 ini kayaknya lagu-lagu yang kemarin kayak lagu galau banget ya. Tapi zaman saya tuh ada yang lucu teman-teman. Lagu galau tuh gak mesti yang slow. Iya, betul. Zaman sekarang lagu galau bisa bikin jeda jeduk. Iya, itu kayaknya dan yang jeduk ini kayaknya lebih viral ya, lebih kayak mudah diterima oleh pendengar seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kan di zaman aplikasi sosial media sekarang ya, TikTok, dan lainnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai jeduk itu kayak lebih asik orang gitu ya. Oke, tapi kalau mau berbicara masalah musik, setuju nggak sih musik itu bisa mempengaruhi mood seseorang? Kalau aku sih setuju banget ya. Kenapa nih? Karena gimana ya? Karena para musisi itu bisa merancang aransemen lagu atau mungkin juga lirik lagunya yang benar-benar mendalam. Jadi walaupun kita tuh gak galau, galau gitu, tapi tiba-tiba kayak ngerasa relate, padahal galau aja nggak, punya doi aja juga nggak. Iya, karena gitu ya. Tiba-tiba bawa perasaan, tiba-tiba jadi galau gitu. Tapi muncul lagi ada jeduk-jeduk jadi happy. Ya, sedikit sekilas tentang musik di Indonesia teman-teman. Iya, tapi kayaknya nggak seru kalau kita cuma berdua ya membahas tentang Hari Musik Nasional ini. Kita juga akan bahas dengan teman-teman dari Istri. Oke. Nah, mungkin nanti kita bakal membahas mulai dari band mereka dikenal lebih lanjut lagi soal itu sendiri, teman-teman. Lalu juga kita bakal membahas lagi tema kita yang berkaitan dengan Hari Musik Nasional. Nah, mungkin pendapat mereka dan mungkin bagaimana sih musik Indonesia zaman sekarang, teman-teman ya. Dan rasanya kan juga jangan kemana-mana ya. Kalau misalnya mau nonton atau mau mendengarkan bisa dimana aja tuh? Di RRI Net Banjarmasin dan juga streaming di 95,2 FM dan juga di RRI Play Go. So, jangan kemana, tetap stay tune. RRI Live Music di RRI Net. Bahagiaku hancur, tahu aku perlahan hilang. Jasa mula cinta kini hanya tinggalkan sebongkah
susah. Banyak cinta terlalu banyak hati kau jaga. Sungguh ku tak bisa redamkan rasa dendamku untuk milikmu. Haruskah aku pasrahkan hati dan diri ini untuk pria seperti dirimu? Tetapi logika bisa mencoba menahan batinku. Tetap menggapai dirimu, kau membuat perang batin dalam diriku. Meski tak hanya aku, meskipun aku tahu itu bukanlah cinta. Meski terlihat semu, kenapa diriku masih saja mengharapmu? Sungguh ku tak bisa redamkan rasa dendamku untuk milikmu. Haruskah aku serahkan hatiku untuk pria seperti dirimu? Tetapi logika merusak mencoba menahan batin diriku. Tetap mempasrahkan diriku untuk pria seperti dirimu. Oh, sungguh ku tak bisa redamkan rasa dendamku untuk milikmu. Haruskah aku pasrahkan hati dan diri ini untuk pria seperti dirimu? Tetapi logika merusak mencoba menahan batin diriku. Tetap menggapai dirimu, kau membuat perang batin dalam diriku. RRI Live Music di RRI Net. Iya, itu tadi penampilan dari Ears Lily. Seru banget ya, lagu-lagu yang dibawain tadi itu luar biasa juga. Itu masih dari sedikit dari masih banyak lagi nanti ya. Iya, betul. Tapi penasaran nggak sih siapa sih itu Ears Lily? Mungkin bisa kasih skill dikit kalau. Iya, betul. Apa sih Ears Lily itu? Iya, Ears Lily ini adalah band yang mengusung genre pop alternatif dari negeri matahari terbit dari Jepang. Alat Jepangan gitu ya. Dan Ears Lily ini berasal dari Banjarmasin tentunya, dan dari kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Tapi kayaknya jangan kita deh kenalin lebih mendalam lagi, lebih kenal lagi. Oke, kita langsung aja bareng teman-teman Ears Lily. Halo. Konnichiwa. Oh iya. Oke, orang dalam ini tercium ya. Oke, ini teman-teman dari Ears Lily. Kenalan dulu nih dari vokalisnya kayaknya yang paling cantik ya. Sudah pasti ya. Ini siapa? Yang kenalin aku Ayah. Posisi aku vokalis. Ayahnya nih, Ayah Chan. Ayahku. Oke, di sebelahnya siapa? Ya, kalau aku Eza, drummer. Oh, drummer. Oke. Yang di atas ya. Ya, oke. Saya Heldi, pengetik
Senang. Oh, senang apa? Senang layangan Bapak? Senang Ilham. Oke. Saya Yuse pada pemain bass. Oh, Yuse. Iya. Oke, Sama selanjutnya. siapa nih? Terakhir. Saya terakhir Haikal pemain gitar. Oh, main gitar juga. Berarti gitarnya ada 2 ya? Iya, gitarnya 2 ya, ada 5 ya personelnya dari Ipsili. Mungkin bisa nih kita mau tahu ya kan, mengenal lebih dekat Ipsili ini awal terbentuknya gimana sih? Apakah emang Udah lama gitu ya? iya betul. Seperti apa? Siapa yang mau jawab nih? Oke, ayo. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Kami kalau aku sendiri biasanya kenalin Ipsil itu karena lagu pertama kami itu judulnya Menyatu. Aku bilangnya biasanya kayak kami menyatu sejak alay memang. Kami menyatu sejak ini kebetulan banget sesuai sama Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, benar ya? Oke. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus 2018. Ya, pas orang lagi naik Vina, kami lebih. Oke. Tapi kalian tuh emang teman kampus kah? Atau Iya, mungkin temen tongkrongan kah? atau ketemu di acara ibu gitu? Nah itu. Itu. Silakan ya. Jadi sebenarnya kita ini bukan, kalau misalnya orang kira kita apakah teman satu kampus, enggak gitu. Soalnya dari umur aja kita jauh-jauh gitu. Jauh semua. Jauh semua ya. Enggak ada yang sama umurnya. Dari kan paling Iya, paling senior. Paling senior. Iya. Pemirsa. Wow, ibunya udah benar ya ternyata ya. Oke, jadi sebenarnya kita ini ada di satu circle komunitas. Jadi kita tergabung di komunitas Jepangan di Banjarmasin gitu. Jepangan. Jadi hampir semua personel di Ipsili ini dulunya bukan dulu sih sampai sekarang ibu gitu. Ini gue yang bilang ya. Iya. Cuma Oke. ibunya ibu Oh, yang produktif gitu loh. Oh, mungkin sih ya. Ya, pemilihan doang. Ya, cuma satu doang yang bukan Jepangan awalnya. Awalnya? Dia Korea. Oh, Korea. Oh, ya, tetangga juga. Iya, tetanggaan gitu. Oh, oke. Jadi dari awalnya karena kamu suka di Jepang. Iya, ini komunitas. Ada tuh satu komunitas gimana? Ya, jadi ceritanya apa ya? Oh, iya. Kita kan awalnya sebelum dari Ipsili ini kita ada band yang buat koper-koperan aja gitu. Oh, iya. Itu ada 6 personil juga. Jadi dulunya yang tetap ada di sini itu aku, terus Eri sama Yuse. Nah, band sebelumnya. Lalu band itu bubar karena cuma band yang seru-seruan doang, yang koper-koperan doang. Lalu kita bikin band yang lebih serius yang bisa buat berkarya. Lalu kita cari personil lain. Terus kita bingung cari vokalis, terus aku baru ingat gitu loh, ada kenalan di komunitas Korea. Kebetulan dulunya dia temennya pacar aku dulu. Iya, yang tahu. Sekarang udah jadi. Iya, jadi aku pernah nonton dia ikut singing contest di acara Korea gitu, dan suaranya bagus. Jadi tertarik aja gitu, pengen ngajakin. Terus aku kasih tahu ke teman yang lain, kayak Adi sama Yusef. Terus kata mereka, ajakin aja gitu kan. Pas diajakin gitu. Oke, sip. Ya, langsung ya direkomendasikan langsung karena lihat ya untuk tampil. Oke, luar biasa. Jadi kalau tadi ada 3 dari ya, Bi sama Yusef ya. Kalau ini ada di komunitas yang tadi itu ya. Siapa nih? Itu dari mana? Sama atau gimana nih? Nggak bisa jelaskan. Kalau misalkan ini kan sebenarnya kan kami ini jalannya kan sebenarnya berenang kan dulu kan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kami juga ada gitaris yang mama satu sama satu keyboardis lagi. Memang kan karena sepanjang jalan karena ada perbedaan prinsip segala macam, pada akhirnya kan 2 orang itu kan dia keluar dari band, otomatis kan kami sisa berempat gitu.
Terus kan kami mengisi performan itu kan ada katanya Harry katanya punya teman gitu, dia jago main gitar. Rekomendasinya ya. Ya, katanya itu juga teman komunitas kita ya. Pada akhirnya kan nih dia ada tuh coba ngulik lagu yang pertama kami itu waktu lagu Menyatu itu. Coba yang pertama kan kok ada chemistry gitu. Pada akhirnya ya kami ajak aja gitu dia join ke band, mau nggak join ke band? Dan dia mau. Pada akhirnya Haikal masuk ke band. Dan bertahan sampai sekarang. Iya. Itu tahun berapa itu? Baru aja sih tahun 2022. Berarti Pas COVID ya? Masih masa COVID lah. Iya. 2022 berarti baru tahun kemarin ya. tahun kemarin. Di sini karena tadi rekomendasinya jago main gitar. Tapi kalau misalnya, Cuman yang luar biasanya ya, ternyata dia juga wibu juga. Gitu. Itu mungkin karena itulah chemistry-nya. Iya. Masuk ya kan. Aku penasaran ya, tadi kan chemistry-nya terbangun karena kesetaraan biru. Mbak Aya gimana nih kabarnya? Apakah sudah berhaya haluan? Rekomendes. Karena emang sebelumnya emang suka musik Jepang sih, emang suka. Terus karena makin dewasa kok Jepang gimana deh? Gimana tuh? Terus ternyata dikenalkan oleh Kak Eja gini loh musik Jepang sekarang. Terus kayak emang menikmati aja ujung-ujungnya emang suka. Jadi ujung-ujungnya suka karena keadaan. Suka karena keadaan ya. Menarik banget ya. Paling kalau misalnya kita dengar lagu-lagu itu tuh kayak opening anime slice of life, iya kan? Karena lagu romance juga bisa sebenarnya ya, ada romance gitu. Iya. Dan lagunya juga seru-seru ya. Iya. Ini udah ada 3 lagu ya. Pertama tuh ada mulai dari Menyatu, Boleh Terkenangan, dan juga Terang Batin. Nah itu berarti Haikal masuknya setelah lagunya tuh? Bukan. Haikal itu bergabung pas kami Bulir Kenangan. Bulir Kenangan. Di season 3 ya. Baru bergabung di Bulir Kenangan itu. Oke, ini kan ada 3 lagu mungkin kita ulik. Siapa sih penulis lagu-lagu ini nih? Ayo. Coba. Kayaknya. Ayo bisa menebakkan siapa? Coba. Siapa? Genius Bang Kali. Bukan. Belum satu. Oh, berarti beda-beda ya? Ya, semua punya spesialisasi masing-masing ya. Iya. Nah, ya langsung aja dijawab ya. Jadi sebenarnya gini, jadi kita di UCL itu kita bertujuan buat punya lagu-lagu yang berwarna gitu, warna musiknya ya. Jadi biar nggak cuma terpatok di satu warna doang. Cuman tetap kiblatnya tetap di Jepangan. Cuma biar kita punya lagu yang berwarna itu, kita masing-masing harus gantian bikin lagu gitu. Nanti aku, nanti Hedi, nanti Yuse, nanti Haikal, nanti Anda gitu kan. Jadi biar bisa biar orang-orang yang suka itu terbagi rata gitu loh. Aku suka yang warna musik yang begini, aku suka warna musik yang begini gitu loh. Jadi nggak cuma terpatok di satu warna doang. Jadi kita gantian. Jadi beda-beda. Beda kalau makanya dari setiap lagu itu punya jiwa masing-masing. Iya, itu emang ya yang diharapkan dari lagu-lagu dari FC ini ya. Oke, tapi kalau ngomongin dari lagu pertama dulu kali ya, Menyatu siapa? Itu lagu yang member kita yang udah out dari Kita selama kami ya. Tapi itu dibantu sama Hedi juga di yang jadi supporting buat bikin lagu tersebut. Iya. Sekarang untuk liriknya. Liriknya apa itu? Jadi kalau lagu pertama sih yang bikin lirik yang gitarisnya dulu. Kalau aku bikin lirik yang pas aku berdua. Perang Batin. Karena ngomong soal lagu dari Esli ya kan, dan itu berkaitan juga dengan semuanya tentang kenangan. Iya. Ini apakah emang dasarnya aja mau membuat lagu bertema itu atau seperti apa? Apa emang dari pengalaman pribadi pada ngebahas soal lagu itu? Karena menyangkutkan tentang kita ya kan. Kalau misalnya kita Perang Batin, ketika kita dapat ketemu orang baru, dikira dia obat ternyata menurut luka. Dalam banget ya. Apa jangan juga
ditanya. Coba dia mau jawab tadi tentang lagunya. Ayah? Yang mau jawab yang Kalau menyatu tuh lagu Jatuh Cinta, lagu Kasmaran gitu kan. Kalau lagu Perang Batin tuh bener kayak kita tuh suka tapi apa? Tapi kita tahu dia tuh nggak baik buat kita gitu loh. Kadang kita ngerasa ya kita suka orang itu cuma dianya yang suka main-main sama cewek lain. Jadi mau nggak mau kayak ada perang batin kan. Iya. Aku suka sama kamu gitu sih. Ya gitu. Itu tentang perang batin. Tadi ini ada yang belum ngomong soalnya mungkin pendapatnya kreatif lebih soal lagu ketiga. boleh sekali. Iya boleh. Boleh. Gimana sih saya mau menceritakan kepada para pendengar nih, terutama mengenai berkenan. Gimana ya? Sorry, itu liriknya sedih banget sih. Apa ya? Itu berdasarkan pengalaman dari kita sebelumnya gitu. Jadi sebelum dia keluar dari sini, dia meninggalkan aku, ya itu boleh kenangan. Setelah saya lihat filmnya, ini bakal ini dalam banget. Relate nggak sama dia? Karena dari soalnya itu gimana ya? Itu menceritakan kayak fase kehidupan gitu. Misalnya kita kemana nih? Tahu-tahu udah di umur berapa itu ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Dan itu lagu itu kita bawain di mana kematian lagi. Itu ada yang sampai nangis. Oh, ada yang nangis. Aku juga ini berarti aku berarti tersampaikan ya? Iya, tersampaikan. Pesan dari lagu itu ke pendengarnya sendiri. Iya, karena itu relate banget. Oke. Mungkin teman kita ini bakal sedikit lebih bahas beberapa hal tentang FDD juga ya. Tadi udah kita bahas tentang bagaimana background juga terbentuknya FDD juga, dan member-membernya dan karya-karyanya. Iya. Dan tentunya jiwa yang masing-masing ya. Iya, betul. Jadi mungkin berkalian jangan kemana-mana, tetap stay di RRI dan Live Music dan belajar masih. Smart and friendly. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Aplikasi super platform. New digital platform. And business model. Download now At Google Play Store and Apple Store. New RRI Playgo. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Smart and friendly. RRI Live Music di RRI Net. Kendalikan rasaku untuk cinta padamu. Tenggelam diriku dalam kehampaan, dan ku bertemu denganmu. Pantaskah diriku untuk mencintaimu? Kau pun tersenyum padaku. Kutemukan dirimu yang warnai hidupku. Kau tarik diriku masuk ke hidupmu. Kaulah medan magnet dalam hidupku. Duniamu, duniaku menyatu. Kau sihir diriku dengan nada cinta.
RRI Live Music di RRI Net. Kembali lagi di RRI Net Live Music RRI Banjarmasin bersama Ifli. Oke, tadi kita teman udah membahas soal Ifli, tapi ada yang ketinggalan ya tadi ya, satu nih tadi. Iya, betul. Kita dari tadi ngobrolin Ifli. Tapi penasaran ya kan? Iya, apa sih? Kan biasanya tuh ada makna dan juga harapan ya di dalam sebuah nama itu. Kalau Ifli sendiri seperti apa sih? Jadi kayaknya. Oke, jadi FCD itu sebenarnya kita ambil dari nama Hawa, istrinya Nabi Adam. Bahasa Inggrisnya kan If ya. Iya. Jadi kenapa di FCD? Jadi FCD kan artinya bunga lilinya Hawa. Jadi ceritakan dulu, zaman dulu di pasti di tanah surgawi, di alam sana, gitu kan. Hawa itu pernah menangis, terus air matanya jatuh ke tanah surgawi itu. Lalu dari air matanya Hawa itu tumbuhlah bunga-bunga lili yang bikin indah tanah surgawi itu gitu loh. Sehingga jadilah taman surgawi gitu kan. Nah jadi dengan harapan kita bikin nama Ifli itu adalah semoga segala karya kita yang udah kita bikin secara dengan keluh kesahnya, dengan kerja kerasnya, itu bisa bikin orang-orang itu menikmati keindahannya itu gitu, keindahan lagu-lagu sama musik yang kita ceritain gitu kan. Jadi semoga juga semua lirik yang kita bikin itu bisa sampaikan ke pendengar yang gitu. Itu tadi ya, nama itu adalah harapan dari sendiri itu gitu artinya. Dalam banget ya. Iya, karena kayaknya dalam banget ya. Lagunya tadi kan maknanya itu dalam, kemudian namanya juga kita tahu artinya juga punya arti. Iya, kan sampai jauh kan tadi ngomong soal bagaimana dari karyanya bisa memperindah ya dari kita musik Indonesia. Tadi kan kita janji ya. Iya. Haikal kan belum ngomong. Iya. Boleh nih Haikal nih buat tadi ada yang mau ngobrolin soal fakta-fakta unik soal lagunya Ifli. Oh, sebagai member baru ini harus tahu ya. Iya, sama. Mungkin Bulir Kenangan ya, karena aku ikut proses di Bulir Kenangan. Jadi waktu itu kayaknya baru seminggu aku gabung, kalau nggak salah. Seminggu nggak nyampe kayaknya. Beberapa hari, 3 hari mungkin. Jadi aku kan suka ini kan pulang pergi kan dari Martapura Banjarmasin. Jadi waktu itu tuh baru banget aku tuh sampai Banjarmasin, terus langsung ditelepon gitu. Haikal, kamu di mana? Ini baru sampai kos gitu. Jadi kita rekaman, nggak ada kabar, nggak ada apa, langsung ya. Latihan nggak ada, gitu kan. Langsung diajak rekaman tuh agak mantap juga. Ada sensasinya ya. Iya. Jadi apa ya, yang solo dan lain-lain itu ya spontan aja udah gitu di tempat gitu, ikut aja. Ya jadi nanya gini pas. Mereka kan cuma ya, bagus gitu aja. Ada paulik. Berarti apa ada dijelasin apa? Mungkin mau perdalam belum ya? Iya. Jadi sebenarnya kayak dia itu yang kejebak itu Happy sebenarnya. Oh iya. Kenapa tuh? Sebenarnya si Haikal itu disuruh ke studio itu bukan untuk rekaman, tapi buat liatin doang kan, Ya, begini loh, kami khususnya rekaman gimana. Terus tiba-tiba setelah Happy nyuruh ke studio, Haikal, kamu isi solo melodinya ya? Gitu. Langsung, apa? Katanya gitu. Langsung bingung dia. Langsung di tempat langsung latihan akhirnya tag gitu ya. Iya. Spontan, tanpa ngulik sama sekali dia. Tanpa ngulik sama sekali, karena kata tadi sejak jago gitar ya. Tapi hasilnya bagus ya kan, bagus banget ya. Gak salah pilihan kayak lo tadi ya. Asal. Oh iya, di Jepang ya kak ya. Iya aja ya. Nonton apa? Kamu nonton aja. Nonton. Sampai di tempat duduk isi. Tapi beneran Heldi kenapa sih kok saking percayanya sama Haikal sampai yaudah nih ambil untuk kondisi ini? Gimana ya? Yakin aja sih. Pada satu proyek atau seperti apa? Kebetulan kan aku itu kan diajak sama teman aku gitu kan. Ada acara gitar sore ini. Oh, ketemu sama dia lihat
Ya gitu. Setelah itu kan coba deh ajak langsung rekaman, bisa nggak? Aku mau buktiin karena kan coba langsung aku sama kita nih, kita aku ngomong. Dia nggak bawa kita apa, jadi kan view bagi kita apa ya? Iya. Kita studio. Iya, kita studio. Langsung aku lihat, wah keren deh. Nggak salah pilih lah. Iya, nggak salah pilih. Buktinya bergabung sampai sekarang ya kan kayak. Tanpa latihan, tanpa tahu itu partnya apa gitu. Ngomongin juga soal musik ya dari Evi itu sendiri, teman-teman kan sebagai karya dari musisi Bandung. Iya betul. Dan kembali lagi kalau kita ngomongin soal Hari Musik Nasional ya kan. Nah, aku pengen nanya nih buat masing-masing ya, kayak ngomongnya ya. Arti musik buat kalian. Wow, sekali. Mungkin secara kalian mendengarkan atau mungkin secara kalian sebagai musisi ya. Apa ya? Bahasa hati. Bahasa hati. Karena ada perasaan yang mungkin tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, dan bisa diutarakannya dengan nada-nada dalam, nada-nada indah gitu, dan mungkin lirik-lirik yang sudah diwakilkan oleh para penulis-penulis yang mungkin kayak memang, tapi kan arti lagu juga luas ya, jadi nggak harus sesuai dengan apa isi hati penulisnya juga gitu, jadi kayak ya universal sesuai dengan perasaan, makanya aku bilang bahasa hati karena sesuai dengan perasaan kita. Kita menafsirkannya. Kalau dari itu soal meja. Oke, kalau dari aku ya musik itu adalah sebuah tempat untuk meluangkan emosi sang penulis gitu. Jadi meskipun liriknya belum ada, cuma musik doang, itu pasti orang itu bisa meluangkan emosinya gitu loh. Jadi kita kadang ada dengar salah satu musik terus kita ngerasa jadi mood itu langsung ngerasa jadi ikut sedih gitu, terus kita semangat gitu kan. Nah jadi itulah musik itu salah satu yang bisa bikin kita mempengaruhi mood kita juga, mempengaruhi emosi kita juga. Karena disitulah para penulisnya meluangkan emosinya. Pengaruh mood ya, memang kayaknya musik ini. Iya. Tapi di sini loh, kalau mungkin teman-teman kita tahu lagi Saudi. Yang itu lagu itu kan depres ya. Tapi musiknya iya. Dan mungkin itu dari multinafsir dari para pendengar sendiri. Iya. Beralih lagi siapa namanya? Ke Menggali. Kalau enggak, megang mic kan. Sekalian aja. Apa ya, musik itu kalau bagi aku sih sebagai media untuk menyalurkan apa yang ada dalam pikiran gitu. Lagi senang, lagi apa gitu, sedih gitu. Ya gitulah. Oke, menuangkan ya itu dari lirik, dari emosinya seperti apa yang tadi. Oke. Ayo kita bergeser lagi. Kalau menurut saya sih musik itu ya juga ini selain untuk sebagai katanya media tadi kan musik itu juga ya sebagai ya stres ya. Sebagai obat stres gitu kan, rilis gitu. Misalkan yang kalau misalkan sehari ada aktivitas kan sedang suntuk butuh sekali hiburan kan, pada ini kan kita musik juga kan. Kalau untuk atau mau sebelum tidur kan juga kan dengan musik. Ya itu sih saya. Oke, Michael. Tadi udah dijelasin semua, udah menyangkut semua. Mungkin aku menjelasin, menurut aku ya musik itu kayak gimana ya? Kayak suatu magic lah ya kalau bilang tuh. Karena musik itu ruangnya tuh luas banget. Ada pop, ada rock, ada metal, kayak terus ada reggae dan lain-lain gitu. Dan masing-masing punya warnanya masing-masing. Dan banyak yang bisa kita eksplor gitu loh sebagai musisi atau sebagai pendengar. Seperti untuk sebagai musisi gitu kan, ada orang yang sampai bereksperimen musik itu bisa main dari meja, dari musik-musik alam lah kayak gitu. Ya itu bikin aku kayak senang gitu loh kayak di sini gitu. Jadi ada daya tarik tersendiri buat nggak berhenti tetap mau bikin musik atau tetap bermain musik lah gitu. Karena banyak banget yang bisa kita lakukan di sini dan masih banyak yang harus dipelajari. Itu sih menurut aku sesuatu yang benar-benar magic lah gitu.
Jadi kalau kita rangkum ya emang benar-benar musik itu punya arti yang Iya. berbeda dan juga mungkin ada yang tadi sebagai pembaca, sebagai juga penyampai isi hati juga. Iya. Ya. Media tadi ya, media. Mungkin kalian punya tanggapan sendiri soal musik ya teman-teman. Iya. Mungkin bahkan ada beberapa orang yang benar kayak terbantu dengan musik. Mendengarkan ada kalau saya kita cek di komentar YouTube dan lain-lainnya ya, kalau ada dari lagu ada komen wah this song saves me gitu kan, contohnya gitu ya. Iya. Yang sampai benar-benar dalam banget maknanya. Betul, sampai ke telinga pendengar itu. Pesannya itu sampai. Oke. Dan tapi kalau kita ngomongin juga ya, tadi soal musik bagi masing-masing anggota dari If Lily. Iya. Nah kan tadi udah dijelasin ya teman-teman, kalau misalnya If Lily itu beraliran pop ya, alternatif dengan bumbu Jepang ya. Nah kan kalau kita lihat agak flashback sedikit ya, salah satu band yang mungkin bisa dikenal dengan bumbu Jepangnya ya. Ini band ya, kalau girl band kan ada ya ini dalam konsep band. Mungkin yang paling terkenal J-Rock saja. Mungkin ada karena ini ada band yang menurut kamu benar-benar kayak pionir di pop ala Jepang di Indonesia. Sebenarnya ada ya selain J-Rock ya, cuman dia nggak terlalu terkenal kayak J-Rock gitu. Soalnya dia baru satu lagu muncul di permukaan lagu nasional, dia langsung tenggelam lagi gitu. Iya itu nama bandnya kalau nggak salah Jellyfish. Iya dia mengusung musik apa ya, visual kei ya kalau nggak salah, visual kei juga lebih kayak lagu-lagunya PGZ gitu loh. Gitu. Tapi karena mungkin pasarnya musik elektronik itu di Indonesia nggak terlalu kuat ya, jadi gampang tenggelamnya gitu loh. Redupnya. Iya benar sekali. Lalu juga kebetulan kan aku pernah kalian tampil di salah satu acara digitalnya di mesin ya, dan ternyata waktu itu banyak banget. Iya benar kayak mereka ikut hasil uang juga yang mendengarkan dan mungkin juga cover dan maupun lagu asli dari If Lily itu sendiri. Nah cara kalian gimana kalau mungkin menemukan pasarnya nih untuk wilayah Banjarmasinnya? Iya betul. Sebelum kami event itu biasanya kami bikin vote gitu, kayak nyari lagu yang emang lagi hype apa sih, yang orang-orang pasti hafal, yang lagi trending lah gitu, atau anime yang lagi seru apa, terus biasanya kan ada istilah-istilahnya ya. Nah biasanya itu tuh yang lagi naik lagunya apa dan orang pasti hafal, jadi pasti maju, pasti nyanyi bareng dan itu seru banget, gitu sih. Oh dari situ ya. Iya. Dan juga dengan lagu aslinya di kamu juga itu memang benar-benar bisa menyebarkan lagu pada pendengar juga. Iya betul. Tapi ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya, tantangan mungkin untuk If Lily sendiri dalam memperkenalkan apa ya band dalam konsep Jepang ini sendiri, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin, ada nggak tantangannya sih? Tantangan ya cuman ini aja sih ya, mungkin karena biasanya kan kalau event-event itu kan ya jarang kan menyediakan alat band, jadi kan mungkin kami apa ya istilahnya ya, kami yang nyetir gitu ya, bawa musik sendiri mungkin untuk event biar untuk mengenalkan band kami, ini band kami bahwa di Jepang itu nggak cuma cosplay segala macam, kan juga ada bandnya gitu ya yang eksis di masing-masing. Ya itu sih tantangannya bagi saya. Karena setiap band itu pasti punya tantangannya, apalagi dalam memperkenalkan lagunya kepada pendengar. Kira di akhir coba nih harapan kalian buat If Lily ke depannya juga, mungkin buat karya-karya terbarunya ke depannya seperti apa? Mungkin ada yang mewakili atau harapannya sih semoga kami punya rencana tahun ini mau rilis EP ya, ini album. Jadi semoga tertuluskan. Terus juga semoga kami manggungnya nggak cuma di event Jepang, karena kan kami punya lagu kan bahasa Indonesia kan. Jadi semoga masyarakat Kalimantan Selatan dan semoga Indonesia tahu bahwa If Lily ini ada. Ya, amin. Di Jepang. Amin paling serius. Iya, paling serius. Oke, teman-teman mungkin jangan lupa untuk support If Lily juga teman-teman, dan kita bakal dengarkan lagi lagu dari If Lily. Hujan terkumpul menjadi genang, tenggelamku dalam kenangan. Ku berjalan dan berangan
di khalayak ramai. Usiamu pun merasa sepi, teringat pada tempat itu. Ku tinggalkan hatiku di sana, jejakku yang lenyap oleh waktu. Oh, ingatkah dulu kita di dalam ruang yang sama, bicara, bercanda, menangis dan tertawa, melangkah menapaki jalan lalu. Ingatkah kita terjun bersama dengan suka dan duka. Buka kedua mata dan kulihat lembaran kisah hidupku dulu, bersembunyi dari dunia yang takut pada manusia. Perlahan ku buka jendela hatiku, kulit kita di bawah langit yang sama, menikmati ego layaknya masa muda. Tunjukkan ini panorama dan ku tersadar kita takkan mungkin selamanya akan selalu bersama. Lihat satu persatu melangkah, memasuki kereta yang kusebut dengan kedewasaan. Diriku berlari, namun menuju ke arah yang berbeda. Dan kini kita melihat langit yang berbeda. Deras hujan hanyutkan ku dalam kenangan. Di sana kalian masih mengingat momen-momen berharga saat kita bersama. Tempat indah namun terasa menyakitkan, karena begitu banyak hal yang ku sesalkan. Tak bisa ku berjalan beriringan dengan kalian yang tak melangkah pada masa kedewasaan. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia.
Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. RRI Live Music di RRI Net. Iya, itu tadi persembahan lagu dari It's Lily. Iya, dan teman-teman It's Lily mungkin ada harapan ya, pesan juga untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang masih menonton kita di kesempatan kali ini. Mungkin mau dengerin lagunya di mana, mungkin bisa sekalian promo nih. Yes. Mungkin buat yang mungkin habis lihat perform kami tuh kepoin siapa sih? Bisa dicek di kami di @ifili_official dan sama YouTube-nya juga ifili_official. Terus itu semua lagu original punya kami. Enggak satu tadi sunset. Itu lagu kami dan mungkin buat yang lebih mau dengar lagunya yang full bisa didengarkan di semua platform musik. Gitu. Dan bisa request di RRI Pro 2 Banjarmasin. Jangan lupa ya, bisa di request. Terima kasih teman-teman. Ditunggu karya-karyanya ya, bukan hanya tingkat regional tapi juga nasional atau internasional ya. Dibuka langsung deh. Ditunggu langsung Pak ya. Iya, semuanya ya ngobrol bareng teman-teman It's Lily di kesempatan pagi ini. Dan jangan lupa juga buat pendengar dan juga pemirsa RRI Net Banjarmasin yang ingin mendengarkan lagu It's Lily bisa langsung didengarkan di semua platform digital. Iya, jangan lupa dan semoga musik Indonesia ini bisa terus berkarya ya. Terus berevolusi juga buat musik baru juga bisa semakin baik lagi. Oke. Jadi juga buat kalian yang juga masih menonton kita ya di RRI Net Banjarmasin dan juga yang stay tune di 95,2 FM dan juga di streaming di RRI Playgo. Oke, terima kasih dan mungkin ini suara buat kita. Aku Raffi dan aku Nanda. Pamit undur diri. Bye. Saya Rane. Arigatou gozaimasu. menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku
hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang suara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.